teman-teman, kita lanjut ini teman-teman bersama Pak Hambal ini. Ini gedung K ini. Gedung K ini dulunya dijadikan balai kotanya Belanda. Oh, balai kota. Balai kota. Ini Bastion Amboina. Bastion Amboina itu orang-orang artinya Ambon ya. Iya, ya. Amboina, orang Ambon. Besar juga ini gedung K ini. Bisa lihat inilah Ya. ruang tahanan bawah tanah. Ini dikhususkan bagi pasukan kerajaan Goa yang menentang Belanda. Ya. Nah, ini ruang tahanan. Jadi di atasnya tanah, ruang tahanannya di bawah. Ya. Kemudian ini kerajaan Goa, pasukan kerajaan Goa yang menentang Belanda akhirnya ditangkap di sini. Kemudian kerajaan Goa itu mereka membangun benteng sekaligus juga menjadi tawanan di dalamnya. Nah, kita naik ke atas, Pak. Ya. Kita lanjut teman-teman. Ini semacam Ya, gua ini apa namanya, terowongan ke atas. Ya. Ini sebenarnya adalah jalanan. Ya. Ini sengaja tidak dibuatkan tangga juga untuk apa namanya, mendorong meriamnya ke atas. Oh iya, supaya bebas Mariam. Benteng itu disediakan meriam dulunya. Oh iya iya. Wah, ini. Inilah jeruji daripada jeruji besi dalam ruang tahanan bawah tanah. Iya. Oh iya. Jadi sulit bagi pasukan kerajaan Goa untuk keluar dalam ruang tahanan ini karena tahanannya sangat kuat. Jadi ini di bawah tanah ini dalamnya. Iya, di atasnya tanah Pak sebenarnya. Nanti kita lihat, Pak. Oh iya iya betul betul. Oke teman-teman, kita lanjut naik lagi nih. Ini saya orang Makassar tapi baru kali ini. Bisa kita lihat, Pak. Iya. Inilah rumah warga yang menutup pintu gerbang utama benteng ini. Iya. Ya. Kemudian kita bisa lihat ini dinding bentengnya. Luasnya benteng ini kurang lebih 3 hektar dan tingginya 5 hingga 7 meter. Dan lebarnya rata-rata 2 meter. Jadi Ya. setiap sisi benteng ini disediakan meriamnya untuk melindungi benteng ini. Ya. Dari kerajaan Goa sebenarnya pada masa Belanda. Oh iya iya. Ya, inilah ventilasi ruang tahanan bawah tanah. Iya. Kita bisa lihat ada 4 Oh ini ya. ventilasi. Ini yang dikhususkan. tertutup ini. Iya. Oh jadi Ini ventilasi. ventilasi. Ah. Dan di sana juga ventilasi sengaja ditutup. Iya. Untuk supaya tidak Mm-mm. masuk air ketika hujan. Iya betul. Karena dalam ruang tahanan ini Iya. sekarang sudah dijadikan untuk menyimpan alat-alat kebersihan benteng ini, Pak. Oh iya. 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 Oke. Kita keliling lagi. Alhamdulillah. Ini bagian apa ini? Sebelah apanya nih? Di sini Ini nih. benteng kecil juga menjurus keluar sebenarnya, Pak. Iya. Ini dia Ini kaki- sudut yang Ya, mana ini? ini Sudut- kan kaki kiri belakang sebenarnya penyung. Oh iya iya kaki ke belakang. Cuma ekornya yang di sana, tapi sayangnya sudah ada rumah warga. Iya betul. Iya. Iya betul. Oke. Jadi kaki kirinya itu Bastion Amboina, Iya. kaki kanannya Bastion Mandarsa. Iya. Kemudian kaki kiri depan itu Bastion Bacan. Kepala itu Bastion Bone. Kaki kiri, kaki kanan depan itu Bastion Buton. Iya. Oh. Ya. Iya iya. Jadi tidak ada Bastion Makassar dalam benteng Ujung Pandang ini karena Makassar adalah bagian daripada musuh Belanda. Oh. Betul betul. Ada pengunjung teman-teman. Ada bocil-bocil ini. Iya. Pak. Oh, ya.
bangunan apa ini? Ini dulu dijadikan penyimpanan rempah-rempah. Ya, ini adalah gudang rempah-rempah Belanda dulunya. Jadi tujuan daripada Belanda melawan kerajaan Goa itu bukan berarti kerajaan Goa memiliki kekayaan yang banyak. Akan tetapi Belanda ingin menguasai Kepulauan Maluku. Nah, disitulah Belanda berusaha terus-menerus menguasai Maluku, tapi tidak pernah sukses. Barulah dilihat bahwa ada konflik internal antara kerajaan Goa dengan kerajaan Bone. Akhirnya kerajaan Goa ini dihancurkan dari dalam sebenarnya. Ini yang dimanfaatkan oleh Belanda, yaitu mereka melakukan politik divide et impera. Ya, kemudian membantu setelah kekalahan kerajaan Goa, mereka menguasai Kepulauan Maluku. Kemudian rempah-rempahnya itu disimpan di sini, Ya. di Makassar, tepatnya di dalam benteng ujung pandang ini. Dan hari ini bangunan ini sudah difungsikan sebagai museum Lagaligo. Oh ya. Ya. Pengunjung semuanya. Iya, pengunjung. Lalu kita Mungkin lihat- sore agak supaya apa? Sore mungkin baru ramai ya. Iya, biasanya sore. Kalau pagi Kita lihat ruang tahanan di Pengadilan Diponegoro, kita lihat dari jendela saja. Oh, iya. Sudah lama juga ini. Baru sebenarnya. Salah ada bikin video. Oh iya. Video dulu, kayaknya ruang tahanannya. Ini Iya. ruang tahanannya Pangeran Diponegoro. Jadi sekarang jadikan apa ya? Dijadikan perkantoran. Ya, tapi sekarang ini tetap dilestarikan dalam ruang tahanannya beliau di sini. Hanya saja di atas itu dijadikan perkantoran. Iya. Ini ada gambar ini. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di daerah lain sana sudah bisa puas ini mendengar ini. Ini bangunan yang ini? Ini kantor gubernur Belanda dulunya. Oh yang Ya. sebelah kanan ini teman-teman. Iya. Kemudian Kalau di atas sana, jalanan ke atas. boleh kita ambil gambar ini. Oh, ini tangga ini. Memang dari dulu ada juga ini. Iya, dari dulu. Ini menuju ke mana ini sebenarnya ini? Untuk Kita ada ruangan juga di atas sebenarnya. ya. Ini dijadikan apa namanya, pertemuan dari apa namanya dari Bacan sebenarnya. Iya. Pasukan-pasukan dari Bacan di sini. Ya. Dari Bacan. Iya. Oh iya. Bisa lihat di dinding bentengnya. Ini ada gambar Sultan Hasan ini ya. Iya. Oke, kita Nanti saya jelaskan sepintas di ini ya. Iya. Pangeran Diponegoro. iya. Pangeran Diponegoro depan juga di sini ya. Iya. Itu ruang tahanan yang tadi, Pak. Iya. Bisa jelaskan dulu, Pak. Iya. Ini ruang Ah, di yang ini tadi ya, Iya. ruang tahanan ini. di samping kiri saya ini adalah salah satu pintu ruang tahanan daripada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ditahan di sini pada tahun 1834 sampai 1855. Dalam benteng ini kurang lebih dalam benteng ujung pandang ini beliau 22 tahun. Bahkan dalam ruang tahanan ini Pangeran Diponegoro banyak menulis tentang sejarah perjalanan hidupnya, karena beliau ini adalah putra Hamengkubuwono yang ketiga. Dia melakukan perlawanan terhadap Belanda dari tahun 1825 sampai 1830. Perlawanan itu sebenarnya dilatar belakangi dengan penderitaan sosial.
di mana pada waktu itu dia melakukan perlawanan, tapi sayang perlawanan ini hanya hanya selama 5 tahun. Kemudian beliau diundang dalam sebuah perundingan, dan setelah itu beliau ditangkap, kemudian diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar. Dalam perjalanan Manado Makassar, beliau itu dikena penyakit malaria, sehingga dan di dalam ruang tahanan ini beliau tidak sendirian, dia ditemani oleh istri dan anak-anaknya. Ya, bahkan dalam ruang tahanan ini ada pintu besar, ada pintu kecil, karena Belanda ingin melihat Pangeran Diponegoro itu tunduk kepada Belanda. Dan di dalam ruang tahanan beliau menulis surat pada ibunya untuk ditemui di Makassar, tapi sayangnya ibunya ini tidak bisa mendatangi ataupun mengunjungi Pangeran Diponegoro dalam Benteng Ujung Pandang, karena pada waktu itu orang tuanya sudah lanjut usia. Dalam jawaban suratnya, apabila kita tidak ketemu di dunia, mudah-mudahan kita ketemu di akhirat. Inilah Pangeran Diponegoro, ruang tahanannya di dalam Benteng Ujung Pandang ini di Makassar. Oh iya, oke, terima kasih. Jadi ini teman-teman, ruang tahanan Pangeran Diponegoro. Ya, oke, Kita ke sana lagi. oke. Kita lanjut teman-teman ini. Semoga teman-teman yang ada di daerah lain, teman-teman komunitas sepeda yang belum berkunjung ke Makassar, ya inilah sekilas info tentang sejarah sejarah Benteng Rotterdam yang ada di jalan di luar jalan Ujung Pandang ya. Ujung Pandang. Yang jalan Ujung Pandang itu. Kita ke sana. Iya. Benteng Rotterdam. Berapa hektar Pak ini? 3 hektar. 3 hektar. Ya. Luas teman-teman. Ini yang perlu ini teman-teman. Terus Ini meriam VOC ya, yang masih disimpan dalam Benteng Ujung Pandang ini. supaya dekat suaranya. Ya, ini adalah salah satu peninggalan Belanda VOC di dalam Benteng Ujung Pandang ini. Ini bajinya. Ini tidak sempat dipakai Raja Goa sini ya. Sebenarnya kalau kerajaan Goa itu mereka punya meriam, yaitu meriam ala Makassar. Oh, Tapi ada. menurut dokter dalam bukunya Dr. Matulada itu katanya meriam ala Makassar itu dihancurkan karena sangat berbahaya bagi Belanda. Mantap. Bisa dipinjam-pinjam ini. Oke, di mana lagi? Sudah masih ada? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Ya. Oh iya, alhamdulillah teman-teman. Kita skip dulu. Oke teman-teman, itulah tadi sekilas info dari tentang sejarah benteng ini, Benteng Rotterdam. Rotterdam ya? Ya. Tapi ini cuma satu namanya saja, Rotterdam. Ada Benteng Ujung. ada 3 nama. Benteng Ujung Pandang. Iya. Itu artinya tanjung yang Iya. banyak di Ujung Pandang. Atau lama sebelumnya Ujung Pandang, kelebihan MG ya. Iya. Kemudian ada Benteng Rotterdam. Kemudian Benteng Panyuan, karena bentuknya saat tadi itu seperti Penyu ya, bahasa Indonesia Kemudian penyu. Benteng Toaya atau Benteng Tua. Nah, di sini sebenarnya kota tuanya Belanda dan kota tuanya Belanda dulunya. Iya. Jadi dibangun tahun Bentengnya dibangun tahun 1545. Ya. Kemudian diambil oleh Belanda melalui perjanjian Pongaya tanggal 18 November 1667. Nah, kemudian diambil, kemudian dirubah namanya dari Ujung Pandang menjadi Fort Rotterdam. Oke teman-teman, seperti itu
jelas apa namanya keterangan dari Pak Hambali tadi tentang sejarah benteng Rotterdam ini. Oke. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah bersama channel Sanur Bunur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Sanur Bunur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari gini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu perjalanan kita yang ke benteng Rotterdam yang ada di Makassar. Kita lanjut lagi guys teman-teman. Itu saja keseruannya di mana kita lanjut lagi guys teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari gini.